Bisa buka, Pak? Atau saya baca? Saya sudah baca, saya sudah baca. Nah. Nubuatan yang di perjanjian lama yang Bapak tanyakan ya, nubuatan bahwa anak manusia harus Ya, menderita dan bangkit pada hari karena yang ada ketiga. tertulis ya, ada tertulis Mesias atau Yesus ini harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang Sip, sip, sip. ketiga. Pertanyaan, Ya. pertanyaan yang bagus. Itu PR ya buat saya, Pak. PR, Oke, PR. siap. Siap, siap. Lanjut Bang Andre di Mazmur, silakan. Oke, Bang. Saya mau minta bukti bahwa Mazmur itu adalah nubuat Yesus tuh yang mana, Bang? Bapak yang sendiri yang contohkan yang mana? Kan mengatakan bahwa Mazmur itu adalah nubuat Yesus. Ya, tadi kan pada ayat yang tadi disebutkan itu siapa namanya? Ibu Jamila itu. Ya. Nah, apa nubuat Yesus itu yang apa? Yang Eli Eli lama sabaktani gitu ya? Nah. Ya. Iya. Betul. Oke, coba di mana ayat perjanjian baru mengatakan Eli Eli lama sabaktani, Bang? Ada kan? Itu di Markus 15 ayat 34. Iya, tulisannya apa, Bang? Eli lama sabatani. Iya. Kalau dua-dua ayat 1 tulisannya apa, Bang? Eli Eli? Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Iya, Eli Eli apa? Itu karena artinya berbeda, Bang. Berbeda. Bukan sabaktani, asaptani. Hah? Dan itu mengenai tentang apa? Tentang rusa, syair. Dia bersyair pada saat dia ya berperang melawan anaknya, ya Absalom, ya anaknya itu sendiri, ya akhirnya Absalom itu mati, dan dia merasa sesak dan dia merasa sedih bahwa seorang Mesias harus tersiksa seperti ini. Nah, dia kan seorang Mesias, ya. Terus pada ayat Mazmur 22 ayat 21 atau 22 atau 23 bahwa di situ dikatakan bahwa doanya Daud itu dijawab oleh Allah. Apakah doanya Yesus dijawab oleh Allah di situ? Pada saat dia wafat? Itu cuma ungkapan aja, cuma ungkapan. Ungkapan sekarang. Jadi ungkapan. Ya. Jadi bukan nubuat jadinya ya. Jadi maksudnya begini, maksudnya enggak, kita fakta aja, Bang. Kita ngomong Oke, lanjut. Iya, enggak apa-apa, lanjut aja, lanjut. Saya pengen tahu bantahan mah, Bang. Nah, terkait dulu ini ayat Mazmur 22 ayat 1 ini, Pak ya. Mohon saya dituntun. Kalau saya salah tolong dikoreksi, tolong dituntun. Nah, tadi Abang bilang Mazmur 22 ayat 1 ini adalah untuk Musa ya, tadi kalau saya nggak salah dengar itu. Apa? Syair Musa atau gimana tadi, Bang? Rusa. Rusa. Makanya 22 ayat 1 kan untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, ya kan? Saya bacain nih, Pak ya. Saya bacain sampai ayat, tunggu sebentar, karena kalau saya itu baca sampai satu perikop. Ya. Saya sampai satu perikop. Saya nggak mau yang dikatakan katanya jangan comot-comot ayat. Saya nggak suka di situ. Saya bacakan. Ya. Untuk pimpinan biduan menurut lagu Rusa dari kala fajar Mazmur 22, Mazmur Daud. Ya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Ya, Yesus mati pada sore hari nggak sampai malam. Itu satu. Ya. Nah, tapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas pujian-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak malu. Tetapi aku ini ulat, ya, dan bukan orang. Nih ya, jangan ungkapan. Jadi Yesus itu ulat ya, bukan orang ya. Kalau ini nih ya. Celah bagi manusia, dihina oleh banyak orang. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirku, bibirnya menggelengkan kepalanya. Biarlah yang udah, ini udah jauh dari Yesus nih lah.
Ya, sampai yang biasa dikatakan 2017, segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Ya, tetapi Engkau Tuhan janganlah jauh. Ini berbeda lagi nih. Ya kan, mereka menusuk tangan dan kakiku 2016. Padahal di situ adalah Ka'ari. Ka'ari itu adalah mulut singa. Ya, bahasa Ibrani-nya itu Ka'ari. Itu ada faktanya. Ya. Nanti bisa Bang Sidik tuh tahu itu. Nah, di sini dikatakan bahwa 22 ayat 21, selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng, engkau telah menjawab aku. Aku tidak akan menghancurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji engkau di tengah-tengah jemaah. Ya. Nah, tapi ya di sini dikatakan bahwa Yesus itu memiliki saudara-saudara. Dan karena engkau aku memuji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka, takut akan dia. Orang yang rendah hati makan kenyang, orang yang mencari Tuhan memuji-muji dia. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dan dia itu masih hidup akhirnya. Bro. Dan itu dia masih hidup sampai terakhir. Ya. Jadi ini, jangan dulu, sebentar, nanti Anda baca. Entar dulu, saya baca sampai akhir. Ya. Nggak perlu Pak, maksud saya begini, jangan dulu dikontekskan dengan nubuatan, jangan dulu. Nanti tadi katanya nubuat Bang. Yang kita bahas kedua, maksudnya di dalam ayat ini itu apakah tadi yang Bapak bilang anaknya Daud si siapa Yonatan, si Yonadab, Absalom, apa kita urat kaitan dengan Absalom atau itu curahan hatinya si Daud ini? Nah, itu dulu yang kita bahas dulu, baru kita kaitkan dengan nubuatan nanti. Ya enggak, dari ayat tadi pertama sampai terakhir aja Bang. Di mana letaknya bahwa ini adalah nubuat Yesus. Jangan dilihat pada ayat Eli lama sabaktani, itu udah berbeda kalimatnya dengan di Markus. Berbeda, sangat berbeda. Saya jamin itu. Yohanes 8 ayat 12. Yesus itu kan. Jangan kita pindah-pindah dulu Pak, supaya jangan dulu pindah-pindah supaya istilahnya terarah diskusinya. Nah, sekali lagi untuk konteks pertama ini ayat bahwa itu adalah gambaran ratapannya Daud. Gambaran ratapan Daud. Seolah-olah Tuhan meninggalkan dia. Makanya ketika pada waktu siang dia berseru, pada waktu malam dia berseru, Tuhan tidak menjawab. Itu gambaran ratapannya. Itu pertama dari ayat ini. Lalu yang kedua, dikaitkan dengan nubuatan. Ketika Tuhan Yesus di kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, terkait dengan tadi bahasa aslinya, kalau di mana di peristiwa di kayu salib dikatakan di sana pakai kata sabaktani, terus ini pakai kata apa tadi Pak? Halo, Pak Mualaf? Nah, terkait dengan kritik teksnya, kalau di kayu salib kan dikatakan sabaktani. Nah, di sini dikatakan apa? Abaktani tadi Bang. Asap tani, ya. Asap tani. Tunggu. Saya tulis dulu supaya itu menjadi masukan juga buat saya, benar tidak apa yang Bapak katakan. Benar, coba baca aja. Dari bahasa, kalau baca sesuai dengan teks original teksnya, itu berbeda. Saya jamin berbeda. Ya, sudah. Makasih, sesuai catat. Siapa? Nanti saya baru bisa kasih tahu ya Bang. Saya nggak ada soalnya perangkat Bang. Atau gimana itu bahasanya Bang? Iya. Coba saya buka di interlinearnya ya, coba. Interlinearnya, mungkin kita buktikan ya. Iya, buktikan aja Bang. Apa namanya? Sama nggak? Perkataannya sama yang di Markus sama nggak? Iya, ntar dulu. Bang Sidik, saya coba naik pakai akunku yang satu. Sekarang ini yang di sini. Oke. Nggak apa-apa. Host. Ya, monitor. Jangan tidur, Los. Enggak. Sejak kapan gue ninggalin Komal dengan cara tidur? Emang gue lu?
Cika nih kayaknya sayang banget sama Sidik katanya. Cika di bawah. Sekarang faktanya begini aja, bahwa Yesus minta diselamatkan oleh Allah, ya kan? Bahwa Yesus dikatakan bahwa Yesus memang bukan Tuhan. Kalau saya simpelnya begitu aja. Simpelnya begitu aja. Yes. Nggak sampai muter-muter. Kalau Pak Heri ini asik dia diajak diskusi bisa nih, diajak diskusi. Iya, kalau Pak Heri agak bagus lah. Bagus ya. Bisa diajak diskusi dengan Mazmur 22 ayat 16 juga bahasa Ibrani-nya itu ka'ari. Ka'ari itu mulut singa. Singa. Ya, tapi itu diterjemahkan adalah apa namanya? Menusuk. Karena mungkin dari sini saya akan bahas An-Nisa 157. Itu di situ kan wa qaulihim inna qatalna Masih Isa Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiya lahum fa innal ladzina salafu fihi la fi syakkim min ma lahum bihi min ilmin ilati azani wa ma qataluhu yakinan. Jadi di sini dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Bagi mereka, sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, adalah Nabi Isa. Makanya saya akan buktikan di sini. Mereka keraguan-raguan gitu loh dengan ayat-ayat mereka itu sendiri di dalam Bible. Tapi mungkin lepas dari ini gitu. Nah, itu yang saya tanya ke Metatron kemarin. Wah, nggak bisa dia baru satu tuh. Dia udah bingung tentang perselisihan itu. Nanti mungkin lepas dari sini. Lepas dari Mazmur ini. Pertanyaan besar kan, Bang? Ya, ini yang menjadi ini yang sangat fundamental kepada kekristenan, bahwasanya di sini mereka mengatakan Allah tidak tahu apa-apa. Makanya di sini sangat penting gitu loh. Harus kita bahas. Itu. Gitu kan? Mereka mengatakan bahwasanya Allah mengatakan gitu. Nah, ini kita buktikan. Kan gitu. Nah, seperti tadi di dalam Lukas 24 yang jadi PR ke siapa? Ya, nah kita kalau buka di dalam Quran surah Baqarah ayat 79 ini tadi. Coba host. Oh yang ini akunnya ya. Loh, kok hilang? Iya, ini kan pakai yang ganti aku. Oh ya. Sedikit ya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 79 ya. Fawailul lillazina bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lillazina yaktubuna kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka artinya, maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis pencipta langit dan bumi. Ini dari Allah. Dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka. Kan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Mungkin Pak Henry bisa lanjut. Pak Henry udah stay belum? Lanjut di pembahasan tadi ya. Ya, belum sedikit lagi cari di internet. Oh, oke, siap. Bang Sidik lanjut aja, Bang. Nah, jadi itu. Jadi mereka menuliskan terus mengatakan ini dari Allah. Ya kan? Nah, ini kecelakaan bagi mereka. Jadi siapa yang menulis ini dan mengatakan ini dari Sang Pencipta, itu akan mendapat hukuman yang sangat dahsyat. Nah, contoh, ya mungkin di dalam maaf kata ya, kalau di dalam kekristenan sendiri Matius mati seperti apa, Lukas. Nah, itu pun yang dituliskan di dalam kekristenan ya, Paulus gitu kan. Itu dalam literasi kekristenan. Mati dengan apa itu? Disalib terbalik kan gitu.
Itu pun yang menuliskan kekristenan, bukan Muslim kan, itu menulis kematian itu. Penulis itu sih. Itu pun yang menuliskan bukan dari Islam, dari literasi Kristen itu. Saya baca itu kan. Kalau Paulus di Kaisar Nero kalau nggak salah ya. Itulah. Dipenggal kepalanya. Berarti kan mereka menolak bahwasanya yang disalib itu bukanlah Isa kan. Makanya Yesus, makanya gitu. Dan kemudian kenapa mereka nggak mau percaya, padahal di Bible pun ada tentang bagaimana Nabi Yunus dan yang lainnya bagaimana selamat dari ikan paus. Jadi kan kayak, kok kamu menolak kalau Allah bisa merubah wajah seseorang menjadi menyerupai Yesus? Sebenarnya kalau kita lihat di nubuatan Yunus tidak mati. Sama seperti Nabi Isa, begitu ceritanya. Tapi dikatakannya Yunus mati di situ, padahal eksegesis yang tertulis bahwasanya eksegesis di dalam Yunus 17 nomor 1 ada eksegesis dari kitab sabda nggak diselamatkan gitu loh. Tapi ya itu keyakinan teman-teman kita juga nggak harus ini, kita hanya menyampaikan aja gitu. Gitu aja sih. Ikhtiar menyampaikan. Supaya jelas aja ya si Pak Heri ini. Ini kenapa sih Ricis pada habis semua? Ini yang Mazmur 22 ayat 21. Ya, kan dikatakan selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Nah, di situ dilihat bahwa Allah telah menjawab doanya Daud. Tapi menurut Markus dan Matius, Allah tidak menjawab Yesus. Ya kan? Di ayat itu kan udah jelas tidak berbicara secara individual, tapi orang banyak. Nah, itu bisa dilihat di Mazmur 22 ayat 22 lanjutnya atau 23. Aku akan memasyhurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji engkau di tengah-tengah jemaah. Nah, sekarang saya tanya, itu Yesus tuh punya saudara atau enggak? Oke, sip. Oke, silakan Pak. Oke, Pak Mu'alaf gini Pak Mu'alaf. Di dalam bahasa Yunani, ini kan bahasa Yunani di Perjanjian Baru nih, di Markus 15 ayat 34 nih, kalau saya ambil acuan itu memakai kata sabaktani. Namun kalau dalam bahasa Hebrew itu asabtani, Pak. Cocok memang betul asabtani, tapi itu sama. Sama pengertiannya, sama artinya, Pak. Iya. Makna dari. Iya, sama maknanya. Iya. Oke. Baca sampai habis, Bang, semuanya. Udah kan yang punya kata asabtaninya kan? Sudah setelah gue lihat sama. Dalam bahasa Yunani itu sabaktani, kalau dalam bahasa Hebrew-nya itu asabtani. Iya. Terus sekarang gini. Taruhlah sama ya Bang ya. Sekarang gini, kan pasti kan berkaitan dengan satu perikop itu berkaitan ya dengan ayat satunya, ayat 2, ayat 3 pasti ini. Nah, di situ coba dikatakan di Markus Matius bahwa Allah itu tidak menjawab Yesus. Tapi di Mazmur 22 ayat 21 itu engkau telah menjawab aku. Ya kan beda konteks Pak, ya kan? Maksudnya? Hanya saya bilang konteks pertama kan kita menerjemahkan saat itu Mazmur 22 ini kan bentuk ketetapannya Daud, seolah-olah itu Allah meninggalkan dia. Ya kan? Yang dikatakan Assalamualaikum. Katanya itu adalah nubuat Yesus bagaimana? Makanya ini yang terjemahan yang pertama Pak. Oh, jadi cuma itu doang. Jadi cuma diambil cuma satu itu doang. Enggak, maksudnya yang terjemahan pertama bahwa ini adalah salah satu bentuk keratapan Daud dalam pada masa kesesakan. Pada masa itu pertama. Betul. Itu terjemahan pertama. Terus yang kedua, bahwa ayat ini erat dikaitkan dengan nubuatan pada saat Tuhan Yesus di kayu salib. Ya. Kan begitu. Betul. Loh, di kayu salibnya di mana, Pak? Kayu salibnya yang mana? Mana? Yang di Markus tadi. Enggak. Ya Mazmur katanya dikatakan bahwa itu adalah nubuat Yesus, Mazmur. Maksudnya Pak, hubungannya sama Yesus apa Mazmur? Saya nggak baca Markus, saya nggak lihat Markus, Matius, nggak. Maksudnya apa? Tekstualnya begitu? Itu gimana? Hubungannya dengan Yesus ini di Mazmurnya apa? Iya kan sama tuh.
Tidak, beda Pak. Aku mengapa kau meninggalkan aku, kan gitu. Iya, tapi walaupun kayak begitu kan semuanya juga bisa mengatakan bahwa tapi itu bukanlah sebuah apa ya keterkaitannya dengan Yesus, ya kan? Karena Daud juga seorang Mesias, ya. Sekarang gini. Oke. Saya bilang tadi erat kaitannya, artinya saya tidak itu bukan dalam bentuk suatu premis, tapi narasi erat kaitannya. Oke, sepakat kalau gitu, itu hanya sebatas premis ya. Jadi bukan nubuat loh. Iya dong. Erat kaitannya itu dikaitkan dengan nubuatan, Pak. Erat kaitannya. Nubuat tidak bisa dong. Kalau misalnya hanya sebatas premis, itu tidak bisa dikatakan dengan nubuat. Kalau nubuat memang udah fakta bahwa memang itu sudah dinubuatkan. Makanya saya bilang, Pak, di sana itu ada dua terjemahan. Pertama sebagai bentuk ungkapan ratapannya Daud, yang kedua sebagai bentuk erat kaitannya dengan nubuatan pada saat Tuhan Yesus di kayu salib, kan begitu, dua itu. Nah, sementara poin kita punya diskusi kan adalah kata sabaktani sama asabtani. Tadi kan Abang bilang ya, berbeda maknanya. Setelah saya cek di internet ternyata sama maknanya. Dan baca juga, Pak. Jadi gini. Baca juga dari 22 ayat 1 ya. Kita buka Bible aja, Pak. Kita buka Bible aja. Kita buka Bible, arti dari apa namanya bahwa itu hingga malam hari ya. Di situ dikatakan hingga malam hari. Pada saat itu Yesus sudah wafat di sore hari ya. Dan itu juga jam-jam. Nah, jam-jam ya. Ya. Dan di situ bahwa Mazmur 22 ayat 21 bahwa Tuhan itu menjawab. Ya, Allah itu menjawab. Tidak sesuai dengan menurut Markus dan Matius. Kira-kira pandangan Bapak gimana? Ya. Pada konteks sebagai bentuk ratapan Daud tentu Tuhan mendengar, ya kan? Ratapan Daud. Karena tidak mungkin Tuhan meninggalkan Daud. Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Nah, dalam konteks Tuhan Yesus di kayu salib, karya keselamatan Allah, yang mana saat itu di kayu salib Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, benar-benar seorang anak manusia yang tidak mempertahankan kealahannya, berkeluh kesah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sana cuma berkeluh kesah, tidak menuntut jawaban, karena dia tahu dia harus mati di kayu salib. Itu menurut siapa, Pak, bahwa itu adalah kaitannya dengan Yesus? Dengan Daud ini. Padahal awal judulnya pun udah berbeda. Awal dari konteksnya pun berbeda. Dan tidak ada namanya urusan tentang masalah penyalipan. Tidak ada. Bahwa di situ dikatakan bahwa, dan di situ pun dikatakan di ayat berikutnya itu bahwa beliau masih hidup. Ya. Dan beliau masih hidup, dan beliau pun itu masih dan itu beliau pun punya saudara. Itu dikatakan di ayat 22 ayat 22. Mazmur 22 ayat 22. Aku akan memasukkan namamu kepada saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Pada prinsipnya begini, Pak. Kita nggak usah membohongi diri sendiri aja. Bahwa di sini dikatakan bahwa Yesus berkeluh kesah. Kalau misalkan ini dikatakan bahwa adalah nubuat Yesus. Ya. Nubuatnya itu nubuatan Daud maksudnya. Bukan, katanya nubuat Yesus. Ini nubuatan Daud kan, kalau kita berbicara soal Mazmur kan nubuatan Daud ini, ya kan? Iya, jadi bukan Yesus jadinya ya. Selesai kalau gitu. Nubuatan Daud kan, itu kan ceritanya. Iya, jadi bukan nubuat Yesus ya. Bukan. Oh, oke. Udah selesai kalau gitu. Karena kan tadi kan dikatakan bahwa ini adalah termasuk nubuat Yesus. Udah selesai kalau gitu, Bang Sidik. Monggo lanjut. Kelar. Bahwa udah dikatakan bahwa Bang Heri mengatakan ini bukan nubuat Yesus tapi ini nubuat Daud. Selesai. Iya, perkataan Daud ini. Iya. Tadi jelas ya, Bang Sidik? Oke, iya. Jadi bentar ya. Ya, udah jelas tadi. Coba saya open cam ya.